لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Ayat ini turun untuk menghibur, untuk memperingatkan kepada Nabi dan para sahabat yang saat itu wa yauma Hunain, kinten-kinten kejadian apa niki, Pak? Hunain apa? Perang apa? Perang Hunain. Ngaten nggih? Perang Hunain. Saat itu pertama kali pertempuran yang pertama ya. Yang menang sinten? Orang kafir atau orang Islam? Orang-orang kafir ya. Jangan ngertos kira-kira jumlahnya itu berapa lawan berapa kira-kira. Ada yang pernah dengar mungkin? Jadi di dalam kitab Al-Wajiz ala Hamishil Quranil Azim karya guru kita yaitu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dari Suriah, Damaskus, yang saat itu saya alhamdulillah berguru langsung dengan beliau membaca tafsirnya di kota Damaskus, Suriah tahun 2013. Beliau meninggal rahimahullah ta'ala tahun 2015. Ahli tafsir ini. Beliau menulis di situ bahwasanya perang Hunain ini kaum muslimin jumlahnya luar biasa, fantastis, yaitu kurang lebih 12.000 pasukan. Kemudian orang kafir jumlahnya cuma 4.000 saja. Bayangkan orang kafir ndak percaya Allah jumlahnya 4.000. Ngeten mboten? Kecil nggih. Wong kafir jumlahe mung 4.000 orang duwe Allah. Lah kaum muslimin 12.000. Keren nggih, Pak? Bertauhid. 12.000 bertauhid. Punya Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kurang napa, Pak? Enten sahabat. Siapa yang generasi terbaik sinten? Sahabat gitu. Karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirang napa, Pak? Cobi, Pak. Enten Nabi, sahabat, bertauhid 12.000, Pak. Loh. Orang kafir 4.000. Justru karena itu. Karena jumlahnya banyak itulah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi banyak duit, sama lagi gak punya duit, khusyuk mana doanya, Pak? Lagi piknik, napa pas lagi sakit di rumah sakit, khusyuk mana doanya kira-kira? Biasanya khusyuk pas di rumah sakit, atau khusyuk pas lagi nggak punya apa-apa, gitu. Mau makan saja, ya Allah ini pas banget, ini besok nggak tahu, tawakal, doanya mesti kenceng gitu. Tapi kalau duitnya banyak, mikirnya itu beli kuota, untuk maksiat, untuk apa, beli ini, beli itu. Untuk maksiat kadang itu dibeli, ya. Orang-orang itu susah, ya, Pak, bersusah payah untuk membeli neraka, gitu. Beli ciu lah, beli nopo, neraka ditumbas. Niku bahasa ini saya dapatkan dari namanya Pak Haji Parto ya, donatur dari Wonogiri sana. Beliau mewakafkan tanah-tanahnya itu untuk pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren Ihyaul Quran Sidoarjo Wonogiri. Piyambakipun niku ngoten niku ngendikane, wong neraka kok dituku ya Mas, gitu. Jam 2 malam bangun tahajud, habis itu ke sawah gitu malam-malam. Masya Allah, usia 60-an lebih, rahimahullah, meninggal di usia 80-an.
70 sekian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang itu berlomba-lomba untuk membeli neraka. Sementara yang gratis dilakoni apa mboten Pak Bu? Yang gratis, surga gratis gitu. Surga gratis tapi angel gitu. Tapi berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hujibatin naru bisyahwat." Neraka itu dibatasi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makari. Surga itu dibatasi oleh sesuatu yang tidak enak. Terus kalau ini pembatas ke, batas neraka di bawah, ini hijab pembatasnya. Ini syahwat. Kalau kita membeli syahwat atau nubruk syahwat niki dikempur ngoten jeder niki bolong-bolong gitu. Sehingga nanti batasnya itu habis, kita nggak ada pembatas antara diri kita dan neraka, nyemplung. Terus niki syahwat, terus niki makarih. Makarih niku adalah sesuatu yang susah untuk diamalkan. Oke, contohnya apa? Sholat ke masjid, kemudian ngaji. Susah napa mboten? Gampil bagi jenengan. Tapi bagi orang yang belum dibuka imannya, ini makarih. Makarih itu jazakallahu khairan, matur nuwun Pak. Makarih itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Lah, makarih jenengan niki sakniki kathah syahwatnya yang digempur atau sesuatu yang menyulitkan ini yang jenengan gempur-gempur setiap hari. Lah kalau jenengan tahajud, sholat, ngaji Al-Quran, zikir, ini berarti jenengan nutuin pembatas ini, hijab, jedor. Kalau hijab ini ditutupi terus, akhirnya ambrol, maka jenengan akan masuk ke surga dengan mudah. Lah terus nek pun kebacut niki hijabe digempuri sama kita, syahwat neraka tadi digempur sama kita, pripun cara nambalnya? Nggih, istighfar taubat. Berarti nek jenengan istighfar taubat niki nyemen, wow, yuk disemen lagi, didak lagi nih pembatasnya supaya nanti kita berpijak di situ tidak nyemplung neraka. Lalu kita gempur pembatas kita dengan surga, yaitu nopo sesuatu yang menyulitkan, sedekah, infak. Nopo yang menyulitkan bagi jenengan, tiap orang berbeda-beda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin diuji saat itu di perang Hunain. 12.000 melawan pinten mau? 4.000. 12.000 bertauhid, 4.000 orang kafir. Lah kok ternyata putaran pertama, perang pertama kok malah ternyata dimenangkan oleh yang jumlahnya pinten? 4.000. Ya Allah, pripun iki Pak? Leres napa mboten? Berarti kalau kita itu mesti menang kalau strateginya bagus, hartanya banyak, kuat pasukannya, jumlahnya lebih banyak. Apakah itu sudah pasti menang Pak? Ternyata belum. Ya. Lalu Allah ingatkan, nih, laqad nasarakumullah. Wahai Nabi Muhammad, lihat, kalah toh kamu toh. 12.000 kalah toh karo 4.000 wong kafir loh. Lalu Allah ingatkan, nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Padahal dulu di perang Badar, iklan riyen ya Pak, ngapunten, bismillah. Monggo diunjuk. Fi mawatina katsirah. Dulu aku telah nasarakumullah. Dulu Allah telah memenangkan kalian. Fi mawatina, di banyak tempat pertempuran. Katsirah, banyak jumlahnya. Maksudnya banyak peperangan yang kalian sudah menang. Dan saat kalian menang itu jumlahnya cuman sedikit. Dulu kalian menang perang Badar, jumlah kalian 300-an, ngelawan pinten 900 sampai 1000, kurang lebih segitu. Kok menang sing 300? Ini Allah ingatkan, loh, jumlah kalian zaman sedikit dulu menang terus. Kata Allah begitu. Fi mawatina katsirah. Zaman kalian jumlahnya sedikit menang terus. Kenapa Pak kira-kira? Nggih, jazakallahu khairan.
Kenapa kalau jumlahnya sedikit? Tadi loh saya ceritakan di awal, tanyakan jenengan, kenapa kalau duitnya sedikit? Jenengan apa biasanya sing khusyuk apa? Doanya lebih khusyuk, lebih ini. Tapi kalau banyak harta malah numbas maksiat mau. Terus boten, kebanyakan orang loh ya. Itu. Kenapa kok banyak orang itu diuji dengan kemiskinan dan kemelaratan? Amargi nek sugih mengke nasihat. Lho mboten mesti Pak Ustaz. Nggih, tapi kebanyakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dua orang nabi dengan kondisi yang berbeda, tapi statusnya nanti sama. Nabi Sulaiman di surat Shad nggih, ayat 30. Nabi Sulaiman apa, Pak? Nabi Sulaiman itu miskin atau kaya? Kaya, terus Nabi Sulaiman itu dia sehat atau sakit-sakitan? Sehat. Wong istrinya aja banyak. Nek mboten sehat nggih, mboten mungkin gitu. Kemudian apa derajat orang kaya, kuat, sehat seperti Nabi Sulaiman ini? Ternyata Allah berfirman, ni'mal 'abdu innahu awwab. Mungkin dicek di surat Shad ayat 30-an. Sebaik-baik hamba itu Sulaiman, kata Allah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sanajan sugih tapi suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalanke syariat Allah. Syariat Islam niku dijalanke. Makanya sugih bermanfaat, jalankan aturan agama dengan benar, niku sugihnya yang derajatnya ni'mal abdu. Ni'mal abdu niku napa? Nikmat niku lho, kita kan nikmat napa? Senikmat-nikmat. Sebaik-baik abdun niku hamba niku Nabi Sulaiman. Tapi kalau jenengan maju dikit di ayat berapa ya? 44 atau berapa? 40-an di surat Shad itu. Itu ada kisah Nabi Ayub. Ya, masih di surat yang sama. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub jenengan ngertos. Nabi Ayub niku diuji sehat atau sakit? Sakit. Ya, istrinya juga ya seperti itu, agak-agak butuh dididik. Kaya atau miskin? Ternyata diuji dengan kemiskinan. Tapi apa akhir ayatnya? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Lah kok sami? Dua kata itu kalau jenengan cek di Quran ada dua. Sama katanya, sama statusnya, derajatnya di hadapan Allah. Ni'mal 'abdu sinten? Ayub. Loh, lah jare Sulaiman. Ya Sulaiman dari kalangan tiang sugih. Dari kalangan tiang melarat, loro-loronan, yang susah-susah hidupnya juga derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Innahu awwab. Bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi hobinya Nabi ini suka bertaubat. Awwab, suka kembali kepada Allah. Nopo-nopo Al-Quran, nopo-nopo Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ada masalah, gimana toh Allah berfirman, gimana Rasul bersabda. Niku tanda-tanda jenengan. Lah mbok sugih napa mboten, jenengan sama-sama di hadapan Allah derajatnya besok tinggi. Seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub. Pertanyaannya Pak, berarti lebih baik sakit bersabar nopo kaya bersyukur Pak? Pilih mana Pak? Jangan pilih kayak Nabi Ayub, sakit bersabar, ya, melarat bersabar, atau sehat bersyukur, kaya bersyukur. Pilih mana? Kalau suruh milih, saya yakin semuanya milih Nabi Sulaiman. Sehat bersyukur Ustaz, kalih nopo? Kaya bersyukur, tapi jujur. Jenengan sakniki nembe bersabar napa nembe bersyukur? Jadi lebih bersabar Pak. Banyak yang sabar ya di sini ya. Oke, berarti itu ujiannya. Tidak apa-apa Pak. Toh sama-sama nikmal abdu. Maka Nabi dulu diuji.
Perang Badar jumlahnya sedikit, pasukannya diuji, menang pora ya dongane khusyuk. Lah Nabi Sulaiman itu yang mengangkat derajatnya, khusyuknya, doanya, taubatnya, kembalinya kepada Allah. Yang kaya begitu, ada ndak? Banyak. Itu yang bangun pesantren-pesantren itu orang-orang kaya yang seperti Nabi Sulaiman mentalnya. Dia ndak takut miskin, ndak takut ya, hartanya diinfakkan nggak masalah. Di satu sisi ada jamaah-jamaah yang bayar SPP santri, bayar SPP anaknya saja susah, nggih, terus berdoa. Nanti ada donatur, ini orang tua asuh untuk bapak ini, anaknya pinter, dikasih beasiswa. Nah seperti itulah hidup ini antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Hidup ini antara perang Badar dan perang Hunain. Tapi ingat, di perang Hunain kalah karena Allah berfirman, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Yang bikin kalah itu bukan masalah kaya miskinnya ya, bukan masalah duitnya oke mesti menang, nek pasukannya bedile ngopo senjatanya itu lengkap mesti menang. Ya belum tentu Pak. Buktinya Gaza itu masih belum ditaklukkan sama Israel, masih terus berjuang. Yang meninggal itu kan rakyat sipil, pejuang-pejuangnya belum kalah sama Israel, padahal senjatanya kuat Israel. Kenapa? Karena orang-orang pejuang di Palestina itu sudah hafal Al-Quran, tahu ayatnya. Wes mudeng aku ya, kam ya fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil itu rata-rata malah bisa mengalahkan yang besar ya. Jalut yang raksasa dikalahkan Daud yang kecil, namun ngangge plinteng kalah. Nggih pripun ya, kalau yang kena adalah yang vital, mati juga orang itu. Maka dari itu, apa yang mengalahkan, apa yang membuat kaum muslimin kalah di perang Hunain, yaitu idz a'jabatkum kathratukum, karena kalian itu merasa bangga, merasa yakin menangnya itu karena harta, pasukan, dan banyaknya jumlah. Nah, niku. Jadi kalau kita sekarang, walah Ustadz susah ini kayaknya menang kaum muslimin, kan kita tidak punya duit, tidak punya ini. Sementara kalau menang itu butuh duit, butuh ini, gimana? Terus boten. Coba diperbarui lagi keimanan kita, lihat ayat ini. Ternyata kita bukan kurang masalah hartanya, itu sudah. Semua kita berikhtiar, bukan itu. Kurangnya di mana nanti kita bahas. Penyebab kekalahan adalah karena ujub, karena sombong, jumlahnya banyak. Saat itu di perang Hunain, mereka jalan ke area Hunain, pasukan kaum muslimin dengan sombong. Mesti menang, mesti menang. Karena sombong itu membuat kita jadi lengah. Sementara strategi musuh itu membuat lubang-lubang ya di jalur, kalau sekarang ranjau-ranjau di jalur kaum muslimin lewat. Ranjaunya kalau sekarang bahan peledak, kalau dulu ranjaunya isinya manusia yang bersenjata. Saat kaum muslimin lewat dalam jumlah yang banyak memasuki area ranjau, lalu orang kafir yang jumlahnya 4.000. Jangan bayangkan, orang kalau kepepet biasanya akalnya ya, kesungguhannya berlipat-lipat lebih banyak. Seperti simbah-simbah kita zaman perjuangan dulu, katanya kok pakai bambu runcing, itu bisa jadi benar ya. Simbah saya cerita ke saya, dia orang Polri ya. Buyut saya itu, dia pasukannya, kirimannya Kartosuwiryo disusupkan ke pasukan Belanda, masuk Polri ya. Si buyut saya itu masuk ke tentara Belanda untuk menyusup jadi tentara beneran. Tapi setiap malam, simbah saya masih kecil cerita ke saya, masuk jam 12 wengi enek sing dodok-dodok tumbas lontong. Rupanya tumbas lontong niku kode memasukkan pasukan pejuang Indonesia ke markas Belanda untuk membelek. Belek niku tepo kuwi lho,
black kuwi ra ndek peso ra ndek apa-apa ya wis black kuwi diketok dienggo mbeleh wong londo nengko kata simbah saya senjatanya diambil dibawa ke hutan ke para pejuang katanya begitu. Masya Allah, cuma modal black untuk menyembelih orang Belanda kemudian mengambil senjatanya dibawa ke hutan atas izin Allah bisa merdeka betul? Sakit gitu? Sakit. The power of kepepet. Makanya 4.000 orang kafir ini langsung dia naik ke atas gitu dari lubang muncul lalu membunuh dengan tanpa perlawanan. Kaum muslimin tidak siap, banyak yang meninggal lari, terutama kaum munafik lari dari perang Hunain. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ujub membuat kita sombong, membuat kita lalai. Falam tughni ankum syai'a, enggak bisa apa-apa kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sampai-sampai para sahabat dan Nabi itu, ya Allah, rasanya sempit urip iki. Dunia jadi sempit, kalah. Mosok 12.000 kalah ngelawan 4.000. Dosa apa yang kita lakukan? Ternyata ujub. Bima rahubat thumma wallaitu mudbirin. Lalu pasukan kaum muslimin tuh lari, orang kafir malah menang, orang muslim lari tunggang langgang. Siapa yang lari Pak? Yang lari adalah orang-orang munafik. Berarti begini Pak, poin pertama, perjuangan kita ini banyak, kalau banyak jumlahnya sekarang gini, paling banyak di muka bumi ini siapa? Umat Islam ya? Umat Islam jumlahnya banyak. Di Indonesia mayoritas atau minoritas umat Islam Pak? Mayoritas. Tapi kayak begini ya, nasibnya seperti ini ya. Tidak berjaya Islam itu. Kenapa? Ya tadi Pak, kalau Islam banyak jumlahnya tapi banyak munafiknya, maka itu belum layak menang. Nah, ngerti ya Pak? Kalau ini 12.000 itu campur Islam sama munafik, makanya yang lari thumma wallaitum mudbirun. Wallaitum itu berpaling, mudbirin itu ke belakang, maksudnya kabur. Orang munafik kabur. Lalu bertahanlah Nabi dan orang-orang yang beriman. Wis ae dhewe ning kene wae. Ojo kabur, karena kabur dari medan perang itu dosa besar. Ya, kabur dari medan perang itu dosa besar. Imam Zahabi menulis dalam kitab Al-Kabair ya. Ada 99 dosa besar, salah satunya adalah mundur lari dari medan perang. Mending mati syahid daripada apa? Kabur. Seperti itu. Bahkan sekarang pun bisa dibunuh mungkin di beberapa negara, okay? Kalau lari dari medan perang, itu bisa dibunuh nanti sama pimpinannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi tetap di situ, para sahabat di situ, lalu Al-Taubah ayat 26, Allah berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatah." Setelah Nabi merenung, diam bersama sahabat yang lurus-lurus, imannya yang kuat, jumlahnya sedikit, menetap di situ, berusaha untuk yuk kita atur strategi. Mereka yang kalah, tidak apa-apa, kita atur strategi. Maksudnya kaum muslimin yang kalah, atur strategi. Allah kemudian pertama kali menurunkan apa Pak? Yang pertama kali turun untuk membantu kaum muslimin. Biasanya apa? Napa biasanya yang turun membantu kaum muslimin saat terdesak? Malaikat. Nggih, tapi mengke Pak, dereng. Malaikat gak akan turun kalau kita nggak punya ini. Ternyata di ayat ini yang turun pertama apa? Sakinah. Nah, ini penting nih Pak. Ampun namung samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Niku jangan tidak paham, jangan sampai ya. Ternyata pertama yang diturunkan kepada seorang muslim saat itu Nabi Muhammad SAW dan sahabat adalah sakinah. Orang tuh tidak akan menang, tidak akan jenengan konflik sama istri umpamanya. Jenengan pasti akan berbahaya tindakan jenengan kalau tidak ada sakinah. Gimana di medan perang yang begitu berat ini kalau jenengan pemimpin itu tidak diberikan ketenangan, gimana Pak? Nah, maka yang diturunkan oleh Allah pertama adalah sakinah dulu.
Malaikat tidak mau turun kalau tidak ada sakinah. Lah kayak digerusak-gerusu, wedi gitu. Piye iki malah gerusak-gerusu, akhirnya malah bisa jadi salah strateginya. Maka pemimpin itu dia harus bijak. Pemimpin itu tidak boleh gerusak-gerusu. Kebijakannya ya malam-malam tiba-tiba apa berubah sesuk nopo ngoten nggih. Ya enggak tahu lah. Itu zaman ini ya maksudnya. Nah, sakinah itu turun ke hati ala rasulihi. Nah, penting Pak. Kita nanti akan cari gimana cara dapat sakinah. Ibu-ibu ada yang namanya sakinah? Ya, bukan jenengan ya, Ibu. Ya. Gimana cara mendapatkan sakinah itu nanti PR kita, Pak. Intinya di situ. Allah menurunkan sakinah ke hati rasulihi Rasulullah. Yang kedua yang diberi sakinah sinten, Pak? Alal mu'minin, yaitu orang-orang beriman. Kita kaum muslimin kalau nggak tenang, Pak, kita pasti akan hancur, gerusak-gerusu, nyaut meriki. Orang kalau tenggelam itu, Pak, salah satu faktor kenapa kok dia cepat tenggelam, karena dia nggak tenang. Ya, kelelep ini malah wah, saya nyelamat ke dicakari, akhirnya nopo? Nih, kula ngalami niku teng Ponggong mriku rencang kula nggih, ajeng kelelep mau ditolong, wah kita dicakari malah. Nggih pun menjauh tokne wae. Akhirnya datang penyelamat asli penduduk situ. Selamatlah orang itu. Kenapa dia kok susah kita selamatkan? Karena tidak tenang. Maka kalau kita punya masalah yang tenang, tapi tidak bisa, Pak. Terus betul. Susah ya tenang itu. Susah. Nah, ini kita cari jawabannya. Oh, Rasul tenang, umat Islam tenang. Setelah tenang baru wa anzala junudan, baru oh udah tenang nih. Kalau orang tenang itu karena apa, Pak, biasanya? Pikir. Terus badan. Kalau jenengan kena masalah kok miso-miso, niku biasanya remuk. Tapi kalau jenengan kena masalah, subhanallah, astagfirullah. Istri jenengan ngomel-ngomelkan jenengan, kok jenengan malah bales, pripun? Tapi kalau jenengan subhanallah, ya deh ayune ya sampean, wah ndak jadi marah itu. Itu penting sakinah dulu sebelum tentara diturunkan. Lalu setelah sakinah turun, baru malaikat turun. Ngerti nggih? Malaikat turun kalau ada sakinah. Orang munafik ada sakinah enggak, Pak? Di hatinya. Enggak ada, gerusak-gerusu, melayu, Pak. Nggih mboten? Ini jelas 12.000 orang, ribuan lari karena munafik tidak tenang hatinya. Nah, coba kita tenang. Lalu setelah itu wa'adzabal ladzina kafaruna, kaum muslimin dibantu malaikat. Perang Hunain putaran kedua, menanglah kaum muslimin. Dengan jumlah banyak atau sedikit? Sedikit. Masya Allah. Berarti Allah berfirman di ayat 25, rata-rata kemenangan kaum muslimin saat kaya atau saat miskin? Saat miskin. Kemenangan kaum muslimin saat jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit rata-rata ya, yang imannya kuat. Kemudian lalu gimana caranya dapat sakinah? Kira-kira gimana, Pak? Salah satu sakinah itu adalah ayat tentang pernikahan Ar-Rum niku nggih. Sakinah. Menikah, oke, menikah. Tapi kan banyak yang single juga belum menikah. Intinya bukan di situ. Menikah pun nggak akan tenang. Banyak nggak, Pak, yang menikah tapi malah berseteru, bercerai, KDRT. Berarti sebelum sakinahnya menikah harus punya sakinah yang nomor satu. Sakinah nomor satu di Quran dicari-cari di mana ya? Ada lagi di surah At-Taubah, di ayat yang lain sakinah juga. Pas ada di Gua Thur, ya, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Lalu sama, tapi sama sakinahnya dengan yang ini. Cari lagi, kita cari lagi, ternyata nemu sakinahnya di hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata yang membuat kaum muslimin bisa tenang mengakibatkan ditolong Allah dengan pasukannya, itu di hadis Abu Hurairah. Gimana Nabi bersabda begini? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu dia berkumpul di salah satu masjid atau rumah min buyutillah, dari rumah Allah, yaitu masjid-masjid.
masjid barokah umpamanipun kados sakniki. Sakniki jenengan melakukan pakempalan di masjid ini ya, berkumpul saat hadisnya cocok. Oke. Terus ngapain di masjid? Nah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Nah, membaca tilawah kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Terus nomor 2, setelah dibaca diapakan? Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka dalam perkumpulan itu melakukan tadarus. Tadarus itu adalah saling mempelajari isinya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pak, iki apa artinya? Oh, kita minta petunjuk agama Islam. Oh, agama Islam. Terus golek ini ngendi? Ben iso ngerti agama Islam sing bener. Ya wis, delok ayat sak wise. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sapa iki? Enek ning An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Golek iki para nabi, wis ora enek nabi ya wis, wong saleh, siddiqin, nah ngoten niku. Itu tadarus, Pak. Artinya apa? Ayatnya artinya apa? Yuk diamalkan. Tilawah, tadarus, saling mempelajari isi Al-Quran sesama jamaah. Kayak begini berarti, belajar isi Al-Quran, belajar tafsirnya. Lalu Nabi bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah. Jenengan kumpul di masjid ngaji mempelajari isinya 3 nggih. Kumpul di masjid bareng-bareng ngaji, kemudian muter ngoten atau sendiri-sendiri saling bertukar pikiran, lalu saling belajar isinya. Lalu apa jaminannya? Nazalat alaihimus sakinah. Kalau hobinya itu di masjid ngaji tadarus, niku akan turun sakinah. Oh, ternyata Nabi sahabat dapat sakinah. Orang yang menikah kok bisa dapat sakinah sama istrinya? Itu kalau dia rajin ngaji Al-Quran. Niku ternyata. Mau konflik apa? Dia pejabat, mau dia di rumah tangga, mau di lembaga apapun, kok kena masalah, dia ngaji Al-Quran. Seperti Nabi dan sahabat tadi, ketika kena masalah langsung ingat kebiasaan dulu kumpul-kumpul di masjid. Hobinya nopo? Nabi dan sahabat ngaji tilawatul Quran. Ternyata cuma sepele nggih, Pak. Bu, sepele nggih. Ngaji Al-Quran niku sepele mboten. Alah mau ngaji marake nopo? Ternyata marai menang perang Hunain. Sakinah itu turun dari ayat yang dibaca. Kok bisa? Bisa, Pak. Saya pernah mewawancarai langsung orang yang pernah ditahan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah. Dia disiksa. Siksanya sangat mengerikan, Pak. Dia diborgol tangannya di belakang, borgolnya itu dipetot ngoten sampai darahnya susah mengalir. Lalu borgolnya itu dikasih tali, Pak. Borgol kan begini ada rantainya. Rantainya itu dikasih tali. Talinya itu dikerek, digantung. Jadi dia digantung begini, Pak. Digantung begini. Ya, tangannya kondisinya bukan begini, tapi begini, Pak. Digantung selama berapa jam saya tanya? 12 jam sampai 24 jam sampai bengkak-bengkak, Pak. Bayangkan, Pak. Ngobrol-ngobrol gitu meriku, Pak. Kemudian suatu saat dia melakukan sholat 2 rakaat. Lalu kita tanya, kenapa jenengan melakukan sholat 2 rakaat? Itu orang Suriah, Pak. Ya, orang Suriah yang pernah disiksa oleh Bashar Assad, orang Syiah yang memimpin Suriah saat itu, yang sangat kejam. Sekarang alhamdulillah Suriah sudah bebas, Pak. Sudah dipimpin oleh Presiden Ahmad Syara yang dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menyiksa rakyatnya, yang lembut sama rakyatnya. Waktu itu saya tanya, kenapa jenengan kok sholat 2 rakaat? Karena saya bersyukur pada Allah. Lah kok bersyukur? Kan saya penasaran ya, Pak. Lah wong dikebuki, disiksa, disetrum sampai kukunya itu terkelupas semuanya. Dari sini sampai sini itu sudah kuku baru. Dari punggung sampai kaki semuanya hitam kulitnya karena dikebuki. Berat dia sebelum masuk penjara itu beratnya 120
120 kilo, keluar dari situ cuma 40 kilogram beratnya. Maaf sampai celana dalamnya itu ya tidak cukup. Ya, karena celana dalamnya begini, sekarang jadi kurus, jadi ditali sama dia. Mengerikan sekali. Suriah tahun 2014, 2011, 12, 13, 14 saat itu peperangan yang sangat mengerikan, lebih ngeri dari Palestina saat itu. Cuman ditutup oleh media. Kemudian apa hiburanmu kok kamu sholat bersyukur disiksa itu? Karena saya membaca surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang kafir itu, orang-orang Syiah itu, mereka, dia membayangkan saat itu firman Allah adalah untuk orang-orang kafir yang menertawakan kaum muslimin. Menertawakan kaum muslimin, dan kami di penjara itu ditertawakan, kata dia. Lalu saya membaca ayat-ayat yang terakhir. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ternyata ada gilirannya genti orang Islam yang ketawa terbahak-bahak melihat orang kafir disiksa. Ayatnya begitu, Pak. Oh iya, sok ben awake genten sing guyu. Wis ben saiki siksanen aku, sok ben aku tak sing guyu-guyu. Ndelok kowe disiksa ning neraka. Ayatnya ada, Pak. Ayat itu adalah dalil. Waktu itu saya tanya ke Syekh Ahmad Yusuf Dubana di Masjid Hanabilah Damaskus, Suriah. Syekh, bisa enggak orang penduduk surga menjenguk atau nilii piye disiksane penduduk neraka? Saged boten, Syekh? Saged, niku dalile. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yang turun, di atas permada, di atas sofa mewah. Yusqauna min rahiqin makhtum, disediani ciu lan bir santuy sambil melihat orang kafir disiksa. Masya Allah, niku senyum itu orang padahal dia digebuki, Pak. Itulah sakinah, Pak. Kenapa orang itu kalau paham Quran dia langsung, oh ayatnya begitu, saiki kon sabar sih. Nggih, paham nggih? Nah, itu sudah bel. Intinya adalah kemenangan kaum muslimin kalau kita rajin ngaji Al-Quran dengan memahami maknanya. Lihat penduduk Suriah kuat, Pak. Arab Spring yang lain sudah menyek-menyek, yang sampai titik darah penghabisan. Suriah, Afghanistan kuat, tidak mau menjilat ke orang-orang kafir, tidak mau, Pak. Gaza kok bisa sekuat itu? Coba jenengan, Pak, kalau di Gaza gimana rasanya? Menyerang ya, menyerah mungkin. Kok bisa kuat mereka? Ini, Pak, Al-Quran itu mereka fahami. Mereka memikirkan somben aede guyu ning surga, ningali tiang disiksa teng neraka bales genti. Makanya mereka bisa tenang. Sakinah nggih. Gimana caranya? Rajin ngaji. Semoga Allah beri kita rizki, yaitu rajin ngaji Al-Quran, mempelajari isinya, melihat sejarah itu pasti berulang dan kita tidak mengulanginya. Dan semoga pemimpin-pemimpin di negeri ini rajin ngaji Al-Quran dan memahami isinya supaya tidak terjatuh pada kebiasaan orang-orang yang sesat di zaman dahulu, dan kembali kepada para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan negeri ini, yang mereka itu tidak mengenyam, tidak merasakan kenikmatan seperti sekarang. Ngaten nggih? Tapi mereka berjuang di hutan-hutan di zaman dahulu. Kita yang enak-enakan ini malah maksiat. Nauzubillah min dzalik. Rajin-rajinlah ngaji Al-Quran. Itulah ibrah dari surat At-Taubah 2526 dan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai tadi. Semoga menjadi ibrah dan kita amalkan, rajin ngaji ya, Pak, supados tenang ditolong Allah. Ya, seperti itu. Wa anzala junudal lam tarawha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak salah dari saya. Jika kebenaran itu ada, tentu semua dari Quran dan Sunnah, keterangan di bawah keterangan para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.